أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kehidupan, dan masih banyak nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kejahilian, zaman kebatilan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada satu pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat kita. Apa pertanyaan tersebut? Pertanyaan adalah, jika sholat atau Islam itu bisa merubah nasib seseorang, lantas mengapa orang yang hidupnya dekat dengan Allah, orang yang hidupnya dekat dengan masjid, orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, mohon maaf seperti mabud masjid, pengurus masjid, pengajar Al-Quran, guru agama, atau sebagai macam lainnya, tidak pernah merasa kaya dalam sisi materi di dunia. Tidak merasa kaya, tidak pernah kaya. Mungkin banyak orang yang memahami bahwasannya perubahan hidup itu hanya dilihat dari sisi materi saja, memiliki kekayaan yang banyak, memiliki rezeki yang terus mengalir, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Padahal Islam itu datang bukan hanya untuk merubah seseorang dari sisi materinya saja. Islam datang untuk merubah hati kita, merubah cara berpikir kita, dan memberikan keberkahan kita dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya apa? Islam tidak akan merubah seseorang dari sisi materi saja, tetapi Islam merubah dari segi iman, merubah dari segi akhlak, merubah dari segi niat, dan tentunya merubah tujuan hidup manusia dalam melakukan kebaikan di dunia. Berikut adalah 4 jalan untuk kita berkontribusi, untuk kita melakukan hal-hal untuk melakukan kebaikan. Jalan yang pertama adalah dengan jalan kedudukan atau kepemimpinan. Kedudukan yang tinggi, kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang bijaksana sungguh sangat diidam-idamkan, sehingga rakyatnya sangat menghormati dan segani. Ada salah satu sahabat Nabi di zaman sahabat pada kekhalifahan Khulafatur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Kurang apa Umar bin Khattab? Memiliki kedudukan yang tinggi, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang bijaksana, sehingga rakyatnya sangat mencintai pemimpin seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Sungguhnya di antara kalian itu adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Walaupun kita bukan jadi ketua apa segala macam, tetapi kita sebagai lelaki tetap menjadi pemimpin keluarga, yang pastinya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil dan bijaksana merupakan amanah besar yang Allah berikan kepada umatnya, amanah besar yang Allah berikan kepada manusia, karena di akhir nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari amanah-amanah yang dia kerjakan. Jalan yang kedua adalah dengan jalan harta. Bisa jadi Allah memberikan karunia dengan kelebihan harta kepada beberapa orang, memberikan karunia-Nya dengan kelebihan rezeki, memberi karunia-Nya dengan memberikan ilmu-ilmu bisnis yang di luar kualitas manusia. Contohnya seperti sahabat Nabi Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Allah berikan karunia-Nya dengan cara berbisnis, sehingga pada zaman sahabat tidak ada sahabat satupun yang dikala dia berbisnis, yang dikala dia berdagang mendapatkan kerugian. Tidak ada, pasti selalu kembali untung.
Tetapi keuntungan tersebut tidak dia simpan untuk dunia, tidak dia gunakan untuk berfoya-foya, tidak dia gunakan untuk bermaksiat. Tetapi keuntungan tersebut, penghasilan tersebut digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan membantu fakir miskin, dengan membantu kaum muslimin, dengan membantu para anak yatim, dan membantu biaya perang pada zaman kaum muslimin. Jadi harta itu hanyalah titipan. Dengan harta sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri, dengan sarana untuk kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jalan ilmu. Allah memberikan beberapa orang dengan karunia kecintaannya terhadap ilmu, memberikan pemahaman yang lebih paham dari orang-orang lain, memberikan kemudahan beberapa orang dalam menghafal, memberikan kemudahan beberapa orang dalam memahami suatu ilmu. Contohnya pada sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Periwayat tafsir terbanyak Allah karuniakan ilmu kepada Abu Hurairah sehingga beliau meriwayatkan banyak beribu-ribu hadis, berjuta-juta hadis. Begitupun dengan Ali bin Abi Thalib. Allah karuniakan kecintaannya terhadap suatu ilmu. Ketika sudah menyelesaikan satu ilmu, ketika sudah menyelesaikan satu buku, maka Ali akan terus menambah ilmu-ilmunya. Maka Ali akan terus menggali ilmu yang belum dia pahami. Karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan akan mengangkat dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadis Nabi juga berkata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan memberikannya pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jalan yang terakhir adalah untuk kita berkontribusi dalam kebaikan adalah dengan tenaga atau pengabdian. Tidak semua orang mungkin memiliki harta yang banyak. Tidak semua orang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak semua orang mungkin mempunyai ilmu yang luas. Tetapi kita, selagi masih hidup di dunia, kita masih punya tenaga. Kita bisa mengabdikan diri kita untuk agama. Kita bisa mengabdikan diri kita untuk Islam. Kita bisa mengabdikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga jalan utama tadi adalah yang terakhir adalah yang jalan tenaga. Kita lihat contohnya. Salah satu sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Bilal melihat jalan kedudukan dan kepemimpinan sudah diambil oleh Umar. Jalan harta sudah diambil oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Jalan ilmu sudah banyak. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Lantas Bilal melihat satu-satunya adalah dengan tenaga. Jadi dia dedikasikan hidupnya untuk agama Allah. Dia dedikasikan hidupnya untuk Islam. Ketika turun perintah azan, Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun selesai azan, apa kata Nabi? Sungguh aku telah mendengar suara langkah kaki Bilal di surga. Bayangkan, hanya dengan keikhlasan hati Bilal mengabdikan dirinya untuk agama, Nabi sudah menjamin dia masuk surga. Boleh jadi kita memang tidak kaya secara materi, tetapi mudah-mudahan orang-orang yang hidupnya dekat agama Allah, orang yang hidupnya dekat dengan masjid, sudah Allah buatkan istana, sudah Allah persiapkan kekayaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, tidak semua orang itu harus mempunyai jabatan. Tidak semua orang itu harus memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak semua orang itu harus menjadi ulama, dan tidak semua orang itu harus menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kita harus bisa mencari apa jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang mabud masjid, pengurus masjid, ataupun pengajar agama atau pengajar Al-Quran, itu tanda dia gagal di dunia. Tetapi bisa jadi itu adalah salah satu jalan sisi kemuliaan untuk mendapatkan sisi-sisi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan seorang Islam itu bukan hanya dari kekayaan, bukan hanya dari materi saja, tetapi keberhasilan seseorang itu ialah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia dan mendapatkan keselamatan dari Allah selama dari siksaan api neraka.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.